Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Panusunan Harahap, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat Bapak Aronta Sarjana Hukum MPA, Hakim ad hoc Pengadilan Tinggi Medan, selaku narasumber atau pembicara pada hari ini. Yang terhormat Ibu Elita Rasginting, Sarjana Hukum Law Master, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku moderator. Yang terhormat Hakim Tinggi, Hakim ad hoc, dan Hakim Justisial Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional, aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Medan, serta adik-adik mahasiswa dari Universitas Prima Indonesia yang hadir di ruangan ini. Dan yang kami hormati para ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui video conference. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya, kita semua dapat bersinergi dan berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan, dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan topik Kekuatan Pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Pidana. Pada hari ini, Jumat 27 Oktober 2023, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Medan secara hybrid, bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan dan melalui Zoom Cloud Meeting. Perkenankan saya Souci yang akan membawakan acara bimbingan teknis ini hingga akhir nanti. Dan untuk mengawali rangkaian acara kita pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Marilah kita hening sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dan kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berdoa atas berpulangnya Bapak Joni Effendi, Sarjana Hukum, Panitra Pengadilan Negeri Sibolga, dan Bapak Henry, Sarjana Hukum, suami Ibu Ida Mariam Hasibuan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum acara kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah yang pahalanya ditujukan untuk almarhum Bapak Joni Effendi, Sarjana Hukum, Panitra Pengadilan Negeri Sibolga, dan juga untuk almarhum Bapak Henry, Sarjana Hukum, suami dari Ibu Ida Mariam Hasibuan, Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Semoga diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni seluruh dosa-dosanya, dan untuk keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan, serta jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Huson wa ila ruhi Bapak Joni Effendi, Huson wa ila ruhi Bapak Henry, Kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada kesempatan siang hari ini kami dapat bertemu baik secara luring maupun daring dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau-lah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah tiap-tiap pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebelum ke acara selanjutnya, kami himbau Bapak dan Ibu untuk mengisi bangku di depan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang masih duduk di belakang, kami mohon untuk maju ke depan mengisi bangku di depan terlebih dahulu. Pak Sinaga itu. Sekali-sekali duduk di depan. Loh, kok Bapak pindah? Duduk aja sama. Kok malah pindah? Ya, baik Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan simak bersama
pemaparan materi bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini dengan topik kekuatan pembuktian elektronik dalam hukum acara pidana. Bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Aronta, Sarjana Hukum, Magister Administrasi Publik, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, dan moderator Ibu Elita Rasginting, Sarjana Hukum, Law Master, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, serta notulis Ibu Hajah Diana Syahputri Nasution, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan. Kepada moderator, kami persilahkan memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Yang terhormat, Ibu Elita Rasginting, Sarjana Hukum Law Master, disilakan. Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Dr. Andus Haji Pandusunan Harahap, Sarjana Hukum, Master Hukum, yang saat ini juga ikut beserta kita secara daring. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Hakim Tinggi yang pada saat ini ada secara hibrid bersama kami. Begitu juga dengan pejabat struktural dan fungsional APS dan para mahasiswa yang cukup ramai pada hari ini datang. Dan kepada seluruh peserta bimbingan teknis yang telah hadir di Zoom pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, tanpa menghabiskan waktu yang banyak ya, saya pembukaannya tidak akan banyak. Pada hari ini kita akan, materi kita adalah mengenai kekuatan bukti elektronik dalam perkara pidana. Sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, pada BIMTEK sebelumnya kita telah membahas mengenai bukti elektronik di dalam perkara perdata. Jadi pada hari ini kita khusus fokus pada bukti elektronik dalam perkara pidana. Dan kita fokus sesuai dengan paper yang telah ditulis oleh narasumber yang sebentar lagi akan kami perkenalkan. Kita fokus kepada kekuatan bukti elektronik. Jadi kekuatannya. Jadi tidak kita bahas lagi itu apakah itu bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang sah ya di dalam undang-undang, karena hal itu sudah selesai Bapak dan Ibu ya. Sudah selesai karena sudah diatur secara khusus oleh undang-undang. Jadi dia kehadirannya sebagai alat bukti tidak lagi kita permasalahkan. Yang menjadi permasalahan yang kami lihat di dalam prakteknya adalah bagaimana Bapak dan Ibu memberi penilaian, ya, penilaian kekuatan pembuktian terhadap alat bukti, ya, elektronik, bukti elektronik. Saya keseleo, bukti elektronik dan berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik. Dan bagaimana pula Bapak membedakannya sebagai bagian dari bukti elektronik itu sendiri atau media elektronik yang menyimpan dokumen elektronik maupun informasi elektronik tersebut. Jadi banyak contoh di dalam prakteknya kita melihat terakhir itu kasus Sambo ya, kasus Joshua, di mana di situ kita melihat bahwa ada namanya CCTV. Ya, CCTV ini kan dia merupakan barang bukti. Dia media penyimpan dari informasi elektronik yang ada di dalamnya. Ternyata itu isinya itu sudah dimanipulasi, dihapus. Sempat dihapus kalau kita dengar kabarnya. Nah, kalau ini hal seperti ini dihadirkan di persidangan oleh penyidik, bagaimana Bapak dan Ibu menilainya, memberi penilaian terhadap keabsahannya. Nah, hari ini narasumber kita kami perkenalkan ya, Bapak Aronta, Sarjana Hukum, MPA. MPA itu apa Pak? Kepanjangannya Pak? Master of Public Administration ya. Ini Bapak ini saya tanya tadi Pak, nama Bapak bahasanya bahasa Karo. Marganya apa Pak? Tarigan katanya ya. Jadi tidak salah kalau kita perkenalkan Bapak Aronta Tarigan, Sarjana Hukum, Master of Public Administration ya. Beliau dilahirkan pada tahun 1967, tanggal 2, bulan 2, tanggal 14. Jabatan pada saat ini adalah sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Medan. Beliau
lahir jauh sekali nih Pak di Maroke, tanggal 14 Februari tahun 1997. Ya, pendidikan S2 Administrasi Publik University of Canberra dan S1 hukumnya Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara pada tahun 1995. Dan riwayat jabatan dan pekerjaannya, ini Bapak ini humble sekali, padahal sebetulnya banyak ini ya, tapi dikasihnya cuman yang ini ya untuk dibacakan. Tahun 1993 sampai tahun 2011, beliau berposisi sebagai ASN pada BPN. Pada tahun 2011 sampai 2021 menjadi hakim ad hoc tipikor pertama sekali nih ya Pak ya, pada Pengadilan Tinggi Jambi. Dan tahun 2002 sampai saat ini beliau sebagai hakim ad hoc, hakim tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan. Nah, di sini nanti kita akan menyimak penyampaian pemaparan beliau. Di sini ada kami lihat ada beberapa topik, tapi ini sangat sangat singkat padat. Ada 4 topik yang akan dibahas oleh beliau di sini. Yang pertama adalah mengenai keabsahan bukti elektronik. Dalam arti ini sebagai bukti dia ya, penilaian pembuktiannya. Kemudian syarat formal dan syarat material yang harus dipenuhi. Ini kaitannya dengan nanti keabsahan bukti tersebut. Kemudian pemeriksaan bukti elektronik. Nah, di sini akan dibahas oleh beliau mengenai chain of custody-nya. Bagaimana agar hakim bisa yakin bahwa barang bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan, baik dia itu berupa dokumen elektronik maupun informasi elektronik, itu dapat diberi penilaian dan sah diterima sebagai alat bukti. Tanpa berpanjang cakap lagi, Pak Aronta, kami beri Bapak waktu dan tadi kami sudah sepakat bahwa beliau akan memaparkan terlebih dahulu, selanjutnya akan kita tambahi ya, Bapak dan Ibu yang di Satker ya, yang ikut BIMTEK hari ini bisa menambahi, tidak harus bertanya juga ya, bisa menambahi, bisa sharing pengalaman, dan juga bisa bertanya. Demikian, silakan Pak. Selamat siang, bagi kita semua. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang itu secara daring, yang terhormat Bapak Ibu tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, Ekop pada Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional pada Pengadilan Tinggi Medan, tertinggi pada Dewan Kehormatan yang hadir pada saat ini, adik-adik dari universitas yang pada saat ini lagi magang di Pengadilan Tinggi Medan. Yang terhormat juga Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu para hakim tingkat pertama, dan seluruh pejabat struktural maupun fungsional dari Pengadilan Negeri yang mengikuti BIMTEK pada siang ataupun sore hari ini. Jadi sesuai dengan tugas yang disampaikan kepada kami oleh pimpinan, oleh Bapak, bahwa kami akan mengingatkan kepada kita tentang topik kekuatan daripada alat bukti elektronik. Tentu saja ini bukan merupakan hal yang baru bagi kita. Bahkan ketika kita dalam acara pertemuan 3 bulanan, kita juga sudah membahas tentang kekuatan alat bukti elektronik. Jadi pada saat ini kami khusus membahas mengenai alat bukti elektronik dalam perkara pidana untuk bersama-sama kita diskusikan. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain juga dari Pengadilan Negeri punya lebih banyak pengalaman daripada kami. Jadi kami hanya mengantarkan saja untuk bahan diskusi kita pada sore hari ini. Untuk penggunaan alat bukti elektronik, tentu saja ini tidak bisa kita hindari lagi seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, yang mana teknologi informasi digunakan secara luas dalam masyarakat, yang mengakibatkan juga melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru. Sekarang banyak sekali bahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik,
tidak perlu lagi secara manual, bahkan tentu kita sudah pernah mengalami, kita bisa lakukan saja bahwa ini terutama yang paling sering kalau saya itu agen asuransi ya, agen asuransi menelpon untuk prospek secara elektronik untuk bisa menjadi peserta daripada asuransi, juga termasuk ya pemasaran bentuk-bentuk yang lainnya. Sehingga dalam pengaturan pemanfaatan teknologi informasi itu didasarkan kepada azas kepastian hukum, didasarkan kepada prinsip ataupun azas manfaat, hati-hatian, etikat baik dan kebebasan memilih teknologi atau istilahnya juga disebut dengan netral teknologi. Nah, dalam berbagai, terutama sekali kita ini mengacu kalau dikatakan dengan alat bukti elektronik, kita ini mengacu kepada Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, saya mengambil beberapa istilah di situ, mungkin agak sulit dibaca dari slide saya ya karena terlalu kecil ya. Ya bisa dibaca juga tentu tentang alat bukti elektronik, yaitu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk atau dan tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange, surat elektronik atau email, telegram, telex, telekopi, dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dalam dan atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya, seperti dikatakan oleh moderator tadi bahwa pengaturan tentang penggunaan ataupun berlakunya bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana itu telah diatur dalam berbagai macam perundang-undangan yang ada. Saya ulangi sedikit di sini ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan, yang mana dalam undang-undang tersebut bahwa informasi daripada dokumen perusahaan itu disimpan dalam bentuk mikrofilm atau media yang lainnya, itu dianggap sebagai bukti yang sah. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah tentang perubahan daripada Undang-Undang 31 Tahun 99 mengatakan bahwa alat bukti yang sah tetapi dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 termasuk adalah alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disampaikan secara elektronik dengan optik atau serupa dengan itu, dan dokumen yakni setiap rekaman data atau disimpan secara elektronik dengan alat optik. Jadi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dia itu disebutkan hanya sebagai bukti petunjuk. Kemudian secara singkat dalam undang-undang yang lain, Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang juga mengatur tentang penggunaan daripada alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah.
Kemudian di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang 22 tahun 2009. Selanjutnya di dalam Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002. Dan yang secara tegas adalah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah beberapa kali diuji material di Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 50 2008, nomor 2 tahun 2009, nomor 5 tahun 2010. Nah, selanjutnya seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa mengenai penggunaan daripada alat bukti elektronik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi dengan pengaturan tersebut, penggunaan telah sah dipergunakan bukti elektronik walaupun dalam kekuatan hukum yang berbeda-beda. Dikatakan dalam aturan yang salah satunya tadi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai bukti petunjuk, dalam undang-undang yang lainnya adalah alat bukti yang sah selain daripada hukum acara pidana. Kemudian yang secara tegas disampaikan dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE mengatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Nah, jadi dengan pengaturan ini secara tegas itu menyatakan bahwa merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku pasal 184 tentang alat bukti yang menambahkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik juga sebagai alat bukti hukum yang sah selain yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Namun di dalam putusan MK mengatakan bahwa tadi dalam pasal 5 dikatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Namun dalam hasil daripada putusan uji material dalam putusan nomor 20 tahun 2016 dikatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi dibatasi dia bahwa penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut adalah hanya untuk ataupun dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, ataupun instansi penegak hukum yang lainnya. Di dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai syarat formil dan syarat material daripada alat bukti elektronik. Jadi di dalam pasal 5 ayat 4 yang mengatakan bahwa sebagai syarat formilnya bahwa informasi atau dokumen elektronik tersebut bukan merupakan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Karena ada yang menurut undang-undang bahwa surat itu harus dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi kalau ada undang-undang seperti itu, kalau tidak sah dia kalau dibuat dalam bentuk dokumen ataupun informasi elektronik. Kemudian syarat formalnya adalah informasi dan atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti elektronik atau dokumen elektronik diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat materialnya itu terdapat dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang ITE
yang pada intinya menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, harus dapat dijamin keutuhannya dan ketersediaannya. Jadi untuk menjamin terpenuhinya persyaratan material yang dimaksud, dalam prakteknya di sini dibutuhkan sekali daripada peran digital forensik, ahli digital forensik. Lebih tegas di dalam pasal 6 Undang-Undang ITE mengatakan bahwa setiap informasi atau dokumen elektronik baru dianggap sah sebagai alat bukti sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dijamin keutuhannya dalam arti bahwa dia tidak mengalami perubahan sejak dari dokumen tersebut disahkan ataupun diambil pada saat terjadinya pemeriksaan, penyelidikan ataupun penyidikan. Tadi saya katakan tadi bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik ini tidak berlaku untuk dokumen yang berupa surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis yang telah diatur dalam undang-undang. Kemudian tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, seperti pejabat notaris. Nah, selanjutnya tentang pemeriksaan ataupun pengujian daripada bukti elektronik. Untuk saat ini, ya, sebagai peraturan pelaksana daripada Undang-Undang ITE ini belum ada, ya. Namun telah diterbitkan draft daripada peraturan Menko Info tentang penanganan daripada alat bukti elektronik yang sebenarnya ini adalah kandungannya mengadopsi daripada best practice yang ada yang telah diakui oleh organisasi standar internasional dan standar nasional Indonesia mengenai information technology, security techniques, guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence. Jadi saya sampaikan ini ya mungkin ya hanya untuk menambahkan ataupun sebagai pedoman bagi kita untuk bisa menentukan sah tidaknya daripada suatu bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan. Nanti bagaimana, apakah ini nanti bisa kita pakai? Ya, ini menjadi bahan diskusi kita juga. Namun secara umum dulu ya kita lihat bagaimana isi daripada ketentuan tersebut ya. Ini adalah merupakan draft daripada peraturan Menteri Menkom Info yang menyatakan bahwa suatu dokumen elektronik yang dihadirkan dalam persidangan itu kita nilai keabsahannya sah atau tidaknya. Yang pertama adalah isi atau data dalam media elektronik tersebut tetap utuh dan tidak berubah dengan melakukan autentifikasi dengan cara terdapat dokumentasi yang menunjukkan data adalah yang sebenarnya seperti berita acara yang membuat deskripsi perangkat elektronik yang disita, orang yang melakukan penyitaan maksudnya, dan persetujuan para pihak. Kemudian terdapat dokumen chain of custody, ini juga adalah merupakan berita acara
yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik, ya merek, nomor model, nomor seri, kapasitas. Yang paling inti utamanya adalah memuat seluruh aktivitas forensik digital yang telah dilakukan terhadap bukti elektronik yang diajukan. Jadi berita acara cloningnya sudah ada di situ, kemudian penyimpanannya, penyerahannya kepada pihak ini semuanya harus ada rantai dokumen yang lengkap. Kemudian dokumen tersebut disertai dengan validasi seperti tanda tangan baik dalam bentuk digital maupun tertulis, keterangan tanggal cap baik digital maupun tertulis, serta mencantumkan dengan jelas sumber data, pemilik sumber data, dan orang. Kemudian melakukan penilaian bahwa bukti elektronik terjaga integritasnya. Kondisi bukti sama ketika dihadirkan di persidangan dengan ketika ditemukan. Untuk itu, kita bisa menilainya bahwa melalui terdapat dokumen yang dapat menunjukkan data terjamin keutuhannya, seperti chain of custody dan foto hasil verifikasi dan integritas data. Terdapat chain of custody yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur digital forensik sesuai dengan standar. Kemudian chain of custody didukung oleh bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli. Nah, yang paling penting sekali daripada bukti elektronik tersebut adalah penanganan pertama bukti elektronik tersebut. Ini menentukan sekali terhadap sah tidaknya bukti itu dalam persidangan. Ini juga saya ambil materinya berdasarkan kepada draft Peraturan Menteri Kominfo tentang penanganan perkara bukti elektronik. Yang pertama, penanganan terhadap bukti elektronik dilakukan dengan memperhatikan integritas atau keutuhan data, perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian prinsip dasar dalam menangani bukti elektronik yang pertama, prinsip relevansi, menunjukkan adanya hubungan langsung antara bukti elektronik dengan perkara yang ditangani, di mana bukti elektronik tersebut mencantumkan dengan jelas nama terdakwa, tanggal yang terdapat dalam bukti elektronik sesuai dengan ruang lingkup penyidikan, tidak menyangkut privasi seseorang yang tidak sesuai dengan tuntutan. Kemudian prinsip reliabilitas atau kehandalan, menunjukkan bahwa bukti elektronik yang memberikan hasil yang sama melalui pemeriksaan yang berulang-ulang dan atau metode yang berbeda. Jadi dia teruji. Kemudian prinsip kecukupan, memenuhi kebutuhan dan tujuan dari pengumpulan bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti. Nah, dalam praktek yang telah diadopsi juga dalam draft peraturan menteri ini, tahapan penanganan bukti elektronik yang pertama adalah identifikasi daripada bukti elektronik yang tujuannya adalah mengenali sistem elektronik, perangkat elektronik, dan media penyimpanan elektronik yang berisi informasi elektronik atau dokumen elektronik potensial yang relevan dengan perkara. Jadi yang pertama adalah tahapnya identifikasi, apakah bukti elektronik tersebut, perangkat elektronik atau medianya itu relevan dengan perkara yang terjadi sebagai alat bukti. Kemudian membuat daftar prioritas bukti elektronik potensial yang relevan dengan perkara untuk dikoleksi terlebih dahulu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi kemungkinan adanya bukti elektronik potensial yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga, tahapannya adalah koleksi dengan menentukan bukti yang dikoleksi merupakan bukti yang berdasarkan hasil penilaian identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang diduga berhubungan langsung dengan perkara yang terjadi. Kemudian koleksi alat bukti itu
bukti elektronik tersebut pelaksanaannya tidak mengganggu kepentingan publik. Kemudian ketentuan yang ketiga, melakukan penilaian terhadap faktor yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Bagian tidak terpisahkan dari merupakan bagian yang tidak terpisah. Oh, ini oke. Yang ketiga adalah akuisisi. Akuisisi ini adalah menggunakan metode yang dapat menghasilkan salinan bukti elektronik. Ini adalah bahasa teknis adalah penyalinan per bit imaging yang dapat diverifikasi keakuratannya. Atau sering dipakai istilah verifikasi nilai hash. Dan yang kedua menggunakan cara yang paling aman untuk menghindari perubahan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sepanjang memungkinkan. Kemudian keempat, tahapannya adalah preservasi dengan ketentuan memberikan pengamanan yang memadai untuk melindungi integritas dan keaslian bukti elektronik potensial serta rantai pengawasan atau chain of custody. Pak Jo kemana tadi saya telepon? Dilakukan sejak proses identifikasi. Handphonenya kalau ada telepon bertahu. Kemudian dalam Ya, itu udah pertama bukti elektronik, pelaksanaan proses identifikasi. saya baca di WA group udah ya. Itu dari mana ya suaranya? Bapak dan Ibu peserta sekalian, tolong di unmute ya, tolong di di mute itunya ya, supaya kalau Bapak dan Ibu ngobrol di tempatnya itu tidak terdengar oleh kami ya, dan tidak mengganggu para peserta lainnya. Silahkan ya, ditutup ya, ditutup. Terima kasih. Kemudian ya dalam pelaksanaan penanganan pertama bukti elektronik, pelaksanaan proses identifikasi, koleksi, akuisisi, dan preservasi harus didokumentasikan secara akurat dan memadai. Kemudian dalam hal pelaksanaan akuisisi dan preservasi, mengakibatkan adanya perubahan yang tidak mungkin dihindari terhadap bukti elektronik. Dokumen sebagaimana dimaksud harus memuat penjelasan mengenai pemilihan cara dan metode yang diperlukan yang mengakibatkan perubahan tersebut, dan perubahan yang terjadi akibat pemilihan cara dan metode sebagaimana dimaksud pada huruf A. Dalam hal penanganan pertama bukti elektronik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini, maka informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak dari bukti elektronik tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Kemudian dalam penanganan pertama bukti elektronik tersebut, juga penanganannya itu kita mengenal ya petugas ya yang disebut dengan penanganan pertama bukti elektronik atau digital evidence first responder yang selanjutnya disebut dengan PPBE, penangan pertama bukti elektronik, adalah pegawai atau berkompeten atau ahli yang diberi tugas melakukan penanganan pertama terhadap bukti elektronik yang meliputi identifikasi, koleksi, akuisisi, dan preservasi bukti elektronik dengan tanggung jawab menangani bukti tersebut. Kemudian ada lagi petugas ataupun ahli yang disebut sebagai spesialis bukti elektronik, digital evidence specialist, yang selanjutnya disebut sebagai SBE, adalah pegawai atau berkompeten atau ahli yang melaksanakan tugas dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan khusus untuk menangani berbagai permasalahan teknis dalam penanganan bukti elektronik yang sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara. Nah, ini hal-hal yang perlu kami kemukakan terkait kepada penggunaan dan penilaian daripada bukti elektronik di persidangan. Nah, di sini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita ya, kenapa kok draft peraturan Menteri Menko Info sudah saya masukkan di sini. Nah, dalam praktek sebelum dimasukkan juga, karena ini seperti yang saya jelaskan di awal bahwa muatan daripada peraturan menteri ini adalah mengacu atau mengadopsi daripada good practice, best practice yang sudah
sertifikasi dari ISO maupun SNI dalam hal penanganan daripada bukti elektronik, dan juga dalam perkara-perkara yang menggunakan bukti elektronik juga yang disampaikan oleh biasanya ini tahapan-tahapan ini disampaikan tentu saja oleh ahli forensik yang dihadirkan dalam persidangan. Jadi seperti inilah dia tahapan-tahapan ataupun proses yang berlaku dalam praktek penanganan daripada bukti elektronik dalam persidangan. Walaupun belum diatur dalam suatu aturan pelaksana yang ada, walaupun ini masih sebagai draft, jadi isinya adalah itu adalah merupakan praktek-praktek yang ada selama ini yang oleh pengadilan diadopsi terutama sekali dari keterangan ahli forensik yang dihadirkan di pengadilan. Jadi itu aja yang sebagai pengantar untuk diskusi kita, untuk kita bahas bersama. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, kita beri tepuk tangan ya untuk penyaji kita ya, yang sudah menyampaikan mengenai kekuatan bukti elektronik dalam perkara pidana ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya tadi sudah dijelaskan mengenai aspek keabsahan bukti elektroniknya, kemudian syarat formilnya dan materialnya, kemudian juga sudah dijelaskan bagaimana chain of custody-nya untuk Bapak dan Ibu bisa menilai bahwa bukti elektronik maupun dokumen elektronik maupun hasil cetaknya tersebut sudah sah diajukan sebagai barang bukti dan dapat Bapak dan Ibu pertimbangkan di dalam perkara yang Bapak periksa ya. Baik, demikian sekilas tadi apa yang telah disampaikan. Untuk itu kita buka sesi berikutnya adalah tanya jawab, atau ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan. Karena tadi sepintas kami dengar tadi ya ada bocoran suara itu mengatakan seolah-olah apa yang disampaikan ini sudah hal yang biasa gitu. Berarti kan sudah banyak yang tahu ya. Nah, bagaimana kalau pemaparan narasumber kita pada hari ini diperkaya juga oleh para peserta BIMTEK hari ini? Ya, silakan ya. Kalau tidak ada yang nanti yang berpartisipasi, kami akan menunjuk pengadilannya dan ini wajib ditanggapi karena kami perhatikan beberapa kali bimbingan teknis ini seolah-olah seperti pengadilan tinggi ini hanya berbicara sendiri, ya, hanya kami sendiri yang berdiskusi di sini. Sementara pesertanya karena ini dilakukan secara daring, seolah-olah tidak peduli, ya. Jadi kami ingin supaya kali ini memang ini betul-betul kita memberikan perhatian kepada materi yang telah disampaikan oleh Bapak Aronta yang telah menjadi narasumber kita. Baik, kita buka pertanyaan ya. Yang pertama, boleh tanggapan, boleh tambahan, boleh juga bertanya. Silakan. Dengan Pengadilan Negeri Sidikalang, silakan Pak. Sebutkan nama ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Johannes, hakim dari Pengadilan Negeri Sidikalang, ingin mengajukan pertanyaan. Menarik tadi dibahas mengenai draft rancangan peraturan Menteri Kominfo tentang penanganan bukti elektronik yang sesungguhnya belum berlaku saat ini. Saya ingin menanyakan dalam ketentuan tersebut, draft peraturan Menteri Kominfo itu ada tahapan yang disebutkan identifikasi, koleksi, akuisisi, preservasi, dan akuisisi, dan seterusnya. Yang saya ingin tanyakan, peraturan ini kan belum berlaku. Seandainya berlaku nantinya dalam konteks hukum acara pidana kita, tahapan ini yang melakukan siapakah pihak yang akan melakukan tahapan ini? Apakah tahapan ini dilakukan di tingkat penyidikan atau di tingkat penuntutan atau di tingkat pemeriksaan di persidangan? Jadi petugas pengadilan juga melaksanakan kelima tahapan ini dalam memeriksa keabsahan formalitas dan materi dari alat bukti tersebut. Itu pertanyaan saya itu yang pertama. Yang kedua saya ingin tanyakan juga. Sebentar Bapak Dalang ya. Ini memang suaranya agak menggema di sini, tapi tadi yang sekilas kami tangkap bahwa pertanyaannya itu berkaitan dengan chain of custody ya dari bukti elektronik. Tadi pertanyaannya adalah siapakah yang berwenang melakukan? Apa betul seperti itu? Izin, betul Bu, seperti itu. Terima kasih. Siapa yang berwenang melakukan? Kan begitu ya. Kemudian apa lagi tadi tambahannya? Baik, izin saya menanyakan juga yang kedua Bu.
dalam konteks hukum acara pidana kita menganut sistem pembuktian negatif, dalam artian hakim terikat alat bukti, namun juga ditambah dengan keyakinan hakim. Seandainya draft peraturan ini berlaku nantinya, bagaimanakah sikap kita majelis hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut? Jika keabsahan chain of custody itu sudah dinyatakan sah oleh petugas barang bukti tersebut, apakah hakim kita dapat kembali menguji syarat formalitas dari alat bukti yang notabene telah dinyatakan sah sebelumnya tersebut? Demikian, terima kasih. Oke ya, pertanyaan dari Pengadilan Negeri Sidikalang ini sangat bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan lah ya kepada ini ya Sidikalang ya. Jadi Bapak narasumber, pertanyaan yang pertama adalah mengenai chain of custody-nya. Siapa yang berwenang melaksanakannya? Kemudian pertanyaan kedua ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 183 KUHP. Di sana kan disebutkan bahwa hakim menjatuhkan putusan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakimnya. Nah, dikaitkan dengan chain of custody ini tadi, apabila hakim merasa ragu mengenai keabsahannya, mengenai terpenuhinya syarat material ataupun formil, apakah hakim dapat menguji kembali syarat formil dan material tersebut? Bagaimana caranya? Kira-kira demikian. Ini masalah teknis sekali. Kira-kira begitu ya Bapak dari Pengadilan Negeri Sidikalang? Baik, terima kasih Bu. Iya, betul seperti itu. Ya, terima kasih. Silakan Bapak narasumber. Ya, terima kasih dari Pengadilan Negeri Sidikalang. Kita diskusi bersama ini ya, bukan karena di sini kami menyampaikan kami yang lebih tahu, kami yang lebih berpengalaman. Bisa aja Bapak dan Ibu lebih berpengalaman. Jadi secara tegas saja saya katakan bahwa ini menurut pemikiran saya ya, saya tidak pernah dalam praktek, cuman walaupun ini adalah merupakan draft daripada peraturan Menko Infocom, ya, Menkom Info, tetapi dalam prakteknya tahapan ini sudah berjalan dalam hal pemeriksaan daripada sahnya suatu bukti elektronik di persidangan. Materinya dari mana? Dalam suatu persidangan itu hampir selalu ya terkait kepada bukti elektronik kita menghadirkan ahli digital forensik. Jadi baik yang sudah bersertifikasi sebagai digital forensik maupun dia yang merupakan dari akademisi, karena ini tadi adalah merupakan best practice yang sudah ada selama ini. Jadi tahapan ini memang sudah dikenal dan sudah itulah yang mungkin itulah dia proses yang berjalan dalam praktek oleh para ahli digital forensik. Jadi itu ia tentang terkait kepada muatan daripada peraturan menteri ini. Kemudian siapa yang berhak untuk menilai tahapan ini tadi, identifikasi, koleksi, akuisisi, preservasi. Nah, ini sesuai juga dengan Undang-Undang ITE, terutama dalam perubahan yang tahun 2019, dikatakan bahwa selain penyidik daripada kepolisian, juga yang berkaitan kepada pemeriksaan bukti elektronik itu juga penyidik dari yang bukan daripada kepolisian ya, penyidik PNS yang berasal dari Menkom Info yang di dalam Undang-Undang Nomor 19 sudah diatur di situ tentang sertifikasi keahlian daripada pegawai ataupun penyidik daripada pegawai negeri sipil, keahlian daripada keilmuan dia ataupun sertifikasi yang dia miliki untuk bisa melakukan penanganan pertama dalam hal bukti elektronik. Jadi ini sudah diatur dia petugasnya dan kriterianya di dalam Undang-Undang ITE perubahan nomor 19 tahun 2016. Jadi tentu saja ini dalam proses ini sudah dijalankan dulu, baru kemudian barang bukti elektroniknya diajukan dalam persidangan. Tentu saja dalam persidangan inilah
sebagai hakim menilai bahwa prosedur ini sudah dilakukan secara sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi yang paling penting sekali di sini adalah chain of custody-nya itu, bahwa berita acara setiap perubahan yang ada, mulai daripada cloning pertama, mulai daripada penyerahan kepada penuntut umum, setiap ada perubahan ataupun penyerahan kepada pihak yang lain daripada bukti elektronik tersebut harus lengkap semua berita acara yang dibuat. Itulah dia sebagai chain custody yang harus dinilai oleh hakim dalam menilai sahnya bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu lainnya, apakah ada yang hendak menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber tadi? Silahkan. Pengadilan Negeri Medan, ada yang tak ditambah dari penjelasan Bapak ini tadi? Atau ada informasi mengenai siapa kira-kira yang berwenang, memiliki kewenangan, selain yang telah dijelaskan oleh narasumber tadi? Silakan Bapak dan Ibu. Dari Pengadilan Negeri Medan, ada? Ya cukup Bu, pas. Ada Bu, pas Bu, pas. Jangan pas, ada yang belum di situ. Ada satu informasi ya. Ada satu informasi yang perlu disampaikan juga di sini. Ada? Dari PN Medan? Tidak ada? Nggak ngerti Bu, nggak ada Bu. Nggak ada. Apa sudah jelas semua? Nggak Bu. Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas nanti kami yang akan bertanya ya. Ya, Bagaimana? Bu. Ya. Jadi Pengadilan Negeri Medan ini paling banyak ini berkaitan dengan bukti elektronik ini. Kemarin kita ada menerima perceraian ya, kasus perceraian. Di situ dia di printnya itu bukti percakapan perselingkuhan antara tergugat dengan pria idaman lain. Ya, nah kami lihat di situ hakim itu menerima begitu saja ya perintannya tersebut. Nah ini menjadi pertanyaan dan menjadi keprihatinan kita bersama ya. Itu cetaknya itu hasil cetaknya itu minimal adalah dipertimbangkan hasil cetak dari print percakapan melalui WhatsApp ya. Nah sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, sebenarnya tidak ada masalah ya, tapi hakim itu adalah sedikit di situ ya. Nah, kemudian perkara judi juga ada ya, judi online itu semuanya melibatkan informasinya itu, bukti-buktinya itu kebanyakan itu dari dokumen elektronik berupa pemesanan, kemudian ada lagi yang namanya foto-foto, video segala macamnya itu. Nah, ini sangat prihatin kita ya kalau hakim itu tidak mempertanyakan mengenai keabsahannya itu, diterima begitu saja. Ya. Bagaimana PN Medan? Ada kisaran? Coba ditampilkan kisaran Pak Chandra, nggak ada ini ya orangnya. Apa pada pulang ini semua ke Medan? Pengadilan Negeri Kisaran, mana orangnya? Nggak ada. Pengadilan Negeri Kisaran, mana? Hadir, Bu. Mana? Nggak nampak. Yang mana ini? Chandra, sudah kelihatan? Yang ini? Ada berapa orang? Coba, bagaimana? Ada tambahan mengenai pihak yang berwenang melakukan chain of custody sesuai dengan ini tadi, draftnya Menteri itu, peraturan Kominfo itu. Ada tambahan Bapak dan Ibu? Atau mau bertanya? Silakan. Bertanya Bu, izin dari Kisaran bertanya. Bertanya ya, daripada nambahi ya. Iya Bu. Ya, oke, silakan. Yang penting ada keaktifannya. Silakan, sebutkan nama. Dari PN Kisaran Bu. Nah, pertanyaannya Bu, kalau mungkin dari bukti elektronik itu dari penyidik yang sudah ada dalam berkas mungkin sudah melewati tahap formil maupun material. Nah, ini pada fakta persidangan justru itu bukti elektronik dihadirkan oleh kuasa penasihat hukum terdakwa. Misalnya CCTV.
tanpa disertakan oleh keterangan ahli maupun apalah yang untuk mendukung CCTV itu. Bisa saja potongan-potongan CCTV sudah ada potongan-potongan terhadap CCTV itu. Hanya yang menguntungkan si terdakwa saja yang ditampilkan di dalam rekaman CCTV itu, Bu. Itu bagaimana? Kami pernah, Bu, tapi apakah kami salah menerapkan, Bu? Kami pernah menjatuhkan putusan oleh karena rekaman CCTV itu tidak disertakan dengan keterangan ahli, kami mengesampingkan, tidak sah menurut kami pengambilan CCTV itu, Bu. Kami pernah menjatuhkan putusan seperti itu. Apakah kami salah, Bu? Karena dia tidak disertakan ahli digital forensik ataupun yang lainnya. Yang kedua, menarik seperti paparan Ibu tadi, Bu Moderator, sering di persidangan. Halo, hilang? Hanya foto screenshot WhatsApp aja, Bu. Apakah itu dikategorikan seperti sebagai bukti elektronik, Bu? Oke, ya. Sampai saja, Bu, bukan diambil resmi dari provider, Bu. Oke, baik ya. Nah, ini baru namanya diskusi ya. Pertanyaan dari Pen Kisaran tadi sangat bagus sekali ya, dan ini perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah mengenai ya bukti elektronik ya berupa CCTV. Nah, ini perlu kita perjelas dulu. CCTV itu barang bukti atau bukti elektronik, Bapak dan Ibu sekalian? Coba PNK saran, CCTV itu bagian dari bukti elektronik atau barang bukti elektronik? Perjelas dulu. Kisaran atau pengadilan yang lain? Coba diperjelas dulu. Bukti elektronik, ya, kalau kita menyimak penjelasan dari narasumber tadi, ini merupakan dua hal yang berbeda. Bukti elektronik, ya, dengan barang bukti elektronik. Nah, CCTV itu, apakah itu menjadi yang disebut sebagai bukti elektronik atau barang bukti elektronik? Nah, Bapak dan Ibu ini gimana? Ya, baru aja tadi dijelaskan sama narasumber. Ya, apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik? Apa yang dimaksud dengan informasi elektronik? Kan tadi sudah dijelaskan. Ya. Sekarang jawab saja dulu pertanyaan kami ya. CCTV itu barang bukti elektronik kah atau dia tergolong sebagai bukti elektronik? Sibuk dari Stabat mencoba. Ya, silakan dari Stabat. Menurut kami sih itu termasuk alat bukti elektronik, bukan barang bukti. Alat bukti elektronik atau alat bukti? Alat bukti elektronik. Oke. Yang dimaksud sebagai bukti elektroniknya itu apanya di CCTV itu? Ini nanti ada kaitannya Bapak dan Ibu dengan chain of custody, dengan orang yang berwenang menangani, ya, menangani mulai dia dari identifikasinya, preservasinya, supaya Bapak dan Ibu ketika menerima kasus seperti itu nanti bertanyanya itu bisa nampak bahwa Bapak dan Ibu sudah mengenal itu apa bukti elektronik. Kalau tidak nanti tidak bertanya dia kepada ahli. Coba. Jadi ya silakan. Dari Gunung Sitoli, Bu. Ya silakan Gunung Sitoli. Baik, terima kasih, Bu. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri juga bahwasannya kalau alat bukti kan sudah jelas, Bu, di KUHP. Jadi disampaikan bahwa bukti elektronik masuk ke dalam alat bukti petunjuk. Kan seperti itu. Kalau CCTV nantinya dimasukkan ke dalam barang bukti misalnya, kita harus kembalikan dulu barang bukti itu kan sudah ada juga ditentukan barang bukti itu adalah alat yang dipakai, hasil yang dipakai dan sebagainya untuk melakukan tindak pidana. Jadi menurut saya untuk CCTV itu masih menjadi petunjuk bagi saya pribadi, Bu. Kalau barang bukti nantinya pun
di dalam persidangan itu hasilnya itu akan dilakukan sita dulu. Oke. Tadi bisa disampaikan rekan kami di Kisaran, misalnya chat gitu ya. Nah, chat itu nanti akan dimintakan asal usul ini dari mana, HP siapa dan sebagainya. Nanti baru setelah itu dimintakan penyitaan, terus kemudian baru bisa dibawa ke persidangan. Menurut saya memang harus dipisahkan barang bukti dan alat bukti tersebut, sehingga yang dimaksud barang bukti elektronik di sini sampai saat ini saya masih memahami sebagai sebagian dari alat bukti petunjuk itu. Kalau sebagai barang bukti boleh jaksa menyampaikan setelah ada penyitaan dan sebagainya. Seperti tadi dicontohkan rekan kami dari Kisaran. Ya, baik ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan dilupakan ya bahwa bukti elektronik ya yang terdiri dari dokumen elektronik maupun informasi elektronik sebagaimana dijelaskan oleh narasumber tadi, dia itu bukan bukti konvensional, dapat kita lihat begitu saja ya. Dia dapat kita lihat dipaparkan di pengadilan itu hasil dari chain of custody-nya. Jadi dia ini tersimpan ya. Dia itu bukan tiba-tiba seperti kalau kampak ya dilakukan untuk merusak barang, nah itu barang bukti berupa kampak. Nah, nampak terus dihadirkan di persidangan. Bapak terpertimbangkan sebagai barang bukti dalam persidangan itu karena apa? Telah dilakukan penyitaannya. Ya, penyitaannya itu bisa berdasarkan izin sita dari pengadilan maupun persetujuan sita. Ya, itu dia. Nah, kalau dia bukti elektronik atau dokumen elektronik, itu dia tersimpan dia. Di mana saja dia tersimpan Bapak dan Ibu? Dia bisa tersimpan di komputer, di mobile phone, di network, di audio, di mana lagi? Di image, di video. Ya. Jadi inilah dia seperti kalau CCTV. CCTV itu tergolong apa dia? Dia akan menampilkan gambar Bapak dan Ibu ya. Jadi dia itu video ya kan. Nah, jadi untuk kita tahu informasi apa yang tersimpan di CCTV tersebut ya kan, apakah itu utuh informasinya atau tidak ya. Itu kan butuh dia yang namanya validasi. Divalidasi dulu materialnya. Ya, selain dari perolehannya itu dilakukan secara sah. Nah, pertanyaannya tadi, ya, pertanyaan Ibu dari Kisaran ya. Jadi kita harus bedakan ya Bapak ya dan Ibu ya. CCTV dihadirkan ke pengadilan sebagai bukti. Apakah itu sebagai bukti elektronik atau dia sebagai barang bukti elektronik berupa CCTV? Bagaimana Bapak dan Ibu? Ayo silahkan ditanggapi. Supaya kita betul-betul mantap mengenai apa yang dimaksud dengan bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik ini. Silahkan ditanggapi Bapak dan Ibu. Silahkan ditanggapi. Apakah barang bukti CCTV yang dihadirkan oleh terdakwa di persidangan itu bisa diterima sebagai barang bukti sajakah atau di situ bisa didapatkan di situ barang bukti apa? Bukti elektroniknya. Gimana Bapak dan Ibu? Atau kami tunjuk saja supaya bisa menjawab? Ini kayaknya banyak yang nggak ada di tempat ini. Jadi kita itu ngomong kayak sendirian saja gitu ya. Dari Lubuk Pakam, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, silahkan dijawab. Mana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam? Chandra, silahkan ditampilkan. Kita mau lihat apakah ada di situ. Mana PN Lubuk Pakam? Hadir, Bu. Hadir. Coba Pak ditanggapin itu ya pertanyaan dari Kisaran. Mereka itu ya barang buktinya itu CCTV ya. Pertanyaan kami dari sini apakah CCTV itu ya kamera CCTV itu digolongkan sebagai bukti elektronik atau dia cuma diterima sebagai barang bukti saja? Coba. Barang bukti konvensional maksudnya. Gimana, Pak? Lubuk Pakam. Izin Bu, ini maksudnya kontennya atau CCTV-nya nih Bu? Nah, makanya tadi didengar pertanyaannya. Mereka menghadirkan CCTV.
Pertama, pertanyaan kami, CCTV-nya itu termasuk bukti elektronik atau barang bukti elektronik? Kami belum menanyakan kontennya. Kalau cuma CCTV dihadirkan, bagaimana? Bapak dan Ibu itu saja masa nggak bisa, apa nggak konsentrasi ya? Kalau barang bukti elektronik itu kan bisa dia itu radio, handphone, ya itu kan barang bukti. Tapi isinya apa? Itulah yang disebut sebagai bukti elektronik yang terdiri dari dia bisa berupa informasi atau dokumen elektronik berupa kumpulan informasi elektronik. MP3, pernah nggak dengar dulu MP3, istilah MP3? Itu kan dokumen elektronik, kumpulan lagu-lagu ya, satu MP3 itu. Di dalamnya kan banyak lagu-lagu. Lagu-lagu itu informasi elektroniknya, MP3-nya itu dokumen elektroniknya. Nah, kemudian MP3 itu kan dia ada ya, ada dia di dalam satu sistem gitu kan. Nah, itu yang dia tempat penyimpanannya, medianya. Jadi ada medianya Bapak dan Ibu kalau bukti elektronik itu. Jadi kalau dihadirkan itu sebagai barang bukti oleh terdakwa, ini oleh terdakwa bukan oleh penyidik. Dikaitkan dengan pertanyaan pertama tadi dari Sidikalang, apakah itu bisa diterima sebagai alat bukti Bapak dan Ibu di persidangan pidana? Silakan. Lubuk Pakam tadi dia sudah menyentuh itu kamera CCTV-nya atau kontennya, Bu, kan gitu katanya tadi. Perluas itu yang dari Lubuk Pakam, silahkan. Bagaimana Lubuk Pakam? Bagaimana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam? Ini tidak sopan ini ya, mereka ini ya, perlu dicatat ini dan dilaporkan ya pada pimpinan. Gimana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam? Ini ketua Bu. enggak? Makasih Bu, saya coba jawab ya Bu. Silakan ya, jawaban tidak harus benar atau apa, tapi ini ada responnya ya, silakan. Ya, saya coba jawab. Hasil perinan CCTV itu menjadi alat bukti surat Bu. Alat bukti surat. Makasih Bu. Ya, kontennya itu ya, hasil cetakannya ya, perbanyak. Hasil cetakannya itu. Ya, itu kalau misalnya dia dibuat dalam bentuk hasil cetakan, kan begitu. Nah, kalau dibawa di persidangan, diperlihatkan ada gambar terdakwa sedang merusak pintu misalnya. Bisa nggak isi CCTV-nya itu diterima oleh hakim sebagai bukti elektronik? Bisa kalau dia diuji lagi oleh lembaga yang memang ada sertifikasi, memang udah forensik, dia memiliki sertifikasi untuk menguji barang bukti yang dokumen yang terdapat di dalam simpanan tape recorder yang dalam CCTV itu Bu. Oke ya, menurut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bisa dengan syarat ya dilakukan ya, sudah diuji ya otentifikasinya oleh pihak yang berwenang ya, itu intinya. Nah, Bu. Kalau dia dihadirkan oleh terdakwa sendiri, dikasih tunjuk nih, ini Bu ya, bahwa ini bukan saya yang melakukan pengerusakan pintu itu, tapi orang lain. Ini CCTV-nya, ini gambarnya diperlihatkan di persidangan pula itu. Bisa tidak itu diterima oleh majelis kalau bersidang sebagai bukti? Bisa tidak? Atau tidak dipertimbangkan? Dan kalau tidak dipertimbangkan, apa alasannya? Itu kalau dihadirkan oleh terdakwa itu bisa dipertimbangkan ya, itu dari terdakwa sendiri yang harus mencari lembaga yang bisa memeriksa keotentikan dari CCTV itu Bu.
Oke ya, jadi tetap ini majelis ibu kalau menerima yang seperti itu berpendapat akan diterima sebagai bukti elektronik ya, kontennya itu menunjukkan bahwa bukan terdakwa yang yang merusak pintu itu, dengan syarat itu sudah divalidasi oleh lembaga yang berkompeten atau oleh eksaminator yang kompeten. Ya, Bu. Begitu ya kira-kira ya? Iya betul, Bu. Nah, kita bawa kembali ke Kisaran. Pengadilan Kisaran waktu itu bagaimana sikapnya? Silahkan. Kemarin izin Ibu, kami tetap menerima penasihat hukum terdakwa memutarkan CCTV tersebut di persidangan. Tetapi di dalam amar putusan seperti itu kami pertimbangkan, Bu, oleh karena tidak divalidasi dan tidak diterangkan oleh ahli yang memiliki keahlian di bidang itu perihal keakuratan CCTV tersebut, maka majelis hakim mengesampingkan CCTV tersebut. Seperti itu kemarin, Bu. Apakah pertimbangan kami ini sudah tepat? Izin Ibu. Oke ya, kami tidak akan menjawabnya ya. Silakan dijawab dari pengadilan lain. Sudah tepatkah pertimbangannya seperti itu? Supaya kita dapat gambaran yang sama kalau mendapatkan hal yang sama. Coba silakan. Pengadilan mana yang mau menanggapi? Karena dihadirkan oleh terdakwa ya, memang dibolehkan aja dibuka di situ, tapi tidak dipertimbangkan sebagai bukti. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, silakan dijawab. Tebing Tinggi, ketuanya mana ini? Bucut? Ada Bucut? Izin Bu, keluar sebentar, tadi lagi ada tamu. Tadi ada beliau standby di sini. Silakan yang menjawab yang menanggapi, silakan. Kira-kira bagaimana tanggapan saudara? Apakah kita menyimak bersama semua ini ya, BIMTEK hari ini? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ya, mengenai bukti tadi, Bu, elektronik itu, kami menyatakan kalau saya, Bu, mengatakan bahwa itu adalah bukti elektronik kalau mengenai isi dokumennya. Tetapi mengenai alatnya DVR, CD, itu barang bukti, Bu. Tapi isinya kalau di overlay dia menjadi video, maka itu menjadi dokumen elektronik yang menjadi bukti elektronik. Kalau di overlay dia menjadi paper atau bentuk kertas di print, maka data dokumen itu menjadi bukti elektronik atau bukti surat. Bukti surat, Bu. Nah, jadi terkait dengan apa yang disampaikan Kisaran, saya sedikit menanggapi, Bu. Salah tidaknya hakim dalam menjatuhkan suatu putusan itu kan kembali kepada keyakinan hakim. Jadi tidak boleh ditanyakan kepada Ibu apakah salah atau tidak. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab dalam ira-ira putusan kita menyebutkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jika Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa telah menyampingkan bukti elektronik itu, menurut keyakinan majelis hakim seperti itu, ya kita menghormati putusannya sedemikian rupa. Itu menurut pendapat kami, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Tegas nih jawabannya ya. Kami ingatkan kembali di sini Bapak dan Ibu ya. Undang-Undang ITE sendiri sudah tegas menyatakan kedudukan dari bukti elektronik itu adalah sebagai petunjuk. Ya, di dalam dipersamakan dengan petunjuk. Nah, apa itu petunjuk? Dari mana sumbernya? Kita tentunya mengacu ke pasal 188 ya, ayat 2. Di situ disebutkan saksi. Silahkan dipertimbangkan ya. Jadi bagus sekali ya, ini Tebing Tinggi ya, Kisaran sudah berpartisipasi ya, dan Lubuk Pakam ya, Lubuk Pakam jangan ogah-ogahan gitulah ya, seolah-olah nggak ada satupun yang di situ karena nggak kelihatan oleh kami di sini ya. Nah ini kalau moderatornya Ibu Elita memang tukang ngomel dia Pak. Silakan diberi ini dari narasumber. Terima kasih ya, tadi sudah menanggapi pertanyaan ataupun diskusi yang disampaikan oleh moderator. Tapi saya ingatkan kembali di sini ya, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ITE, tadi dalam pasal 5 itu bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi bukan sebagai bukti petunjuk ya, dia sebagai bukti yang sah yang sejajar dengan bukti yang lainnya. Walaupun kemudian di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 itu bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai bukti yang sah adalah atas permintaan daripada kepolisian, kejaksaan atau institusi penegak hukum lainnya. Jadi
diskusi kita tadi itu yang dari kisaran, kalau nggak salah tadi dari yang awal tadi dikatakan dalam kasusnya perdata sepertinya ya. Kalau dia kasusnya memang pidana, nah dia tahapan seperti yang kita sampaikan tadi itu penanganan pertama daripada bukti elektronik harus diikuti semua. Coba kita lihat di sini ada yang keempat itu adalah preservasi. Preservasi itu adalah pengamanan daripada bukti elektronik tersebut. Jadi itu harus dipegang oleh yang berhak untuk memegang daripada dokumen itu. Jadi kalau hanya kemudian disalin ataupun diambil datanya dari CCTV yang ada di rumah, kemudian dibawa dalam persidangan, itu tidak dapat digunakan sebagai alat, diterima sebagai alat bukti yang sah, karena penanganan pertama daripada bukti elektronik tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jadi begitu dia yang tanggapan daripada saya. Terima kasih. Baik ya. Ada lagi yang bertanya, silakan Bapak dan Ibu. Oh ya, sebelum lupa saya Pak, kalau nggak salah itu mengenai pihak yang berwenang menangani bukti elektronik itu, kalau nggak salah saya pernah baca itu surat keputusan dari Menteri Tenaga Kerja. Cuman saya lupa nomornya, cuman itu tahun 2021 atau 2002 itu sudah diatur mengenai orang-orang yang memiliki kompeten untuk menangani bukti digital, bukti elektronik. Coba nanti sama-sama kita cari ya Bapak dan Ibu ya. Saya pernah baca itu sekilas, cuman saya lupa pula itu mencatat nomornya. Jadi sudah memang diatur oleh Menteri Tenaga Kerja, ada orang-orang yang memiliki profesional tertentu yang ahli, yang memiliki kompetensi untuk menangani sebagai forensik dia itu, sebagai forensik digital forensik ini. Ini sekedar tambahan saja ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya, kita istirahatkan dulu ini yang dari Satker ya. Coba dari adik-adik mahasiswa di sini ada yang mau bertanya? Atau menanggapi, silahkan. Ayolah bertanya, ya kan sudah pintar-pintar ya. Atau memberi tanggapan, saya taunya begini Bu, gitu. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kami beri kesempatan sekali lagi ya. Sekali lagi kepada ini ya, Bapak dan Ibu dari pengadilan-pengadilan yang ikut BIMTEK kali ini melalui Zoom ini. Mandaling Natal, silahkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya Firstina Antin Syahrini dari Hakim Pengadilan Mandaling Natal. Mungkin karena ini di kelas 2 ya Bu, kami belum tahu konkretnya gimana sih BA chain of custody itu Bu, Bapak, karena kebanyakan di sini yang masuk itu ketika melanggar UU ITE itu tidak ada BA COC-nya Bu, Bapak. Terus kemudian kan ketika bukti elektronik itu masuk dan kemudian ada digital forensiknya, apakah itu masuk ke saksi atau ahli Bu? Seperti itu. Dalam putusan misalkan bagaimana kan dihadirkan, apakah dia masuk ahli atau saksi seperti itu? Terima kasih. Baik ya. Jadi inti pertanyaannya ada dua. Yang pertama mengenai ini kalau yang pertama bukan pertanyaannya ya Bu, tidak pernah melihat berita acara COC-nya ya, chain of custody dari bukti elektronik ya. Tapi yang pertanyaannya adalah apakah ini ya bukti elektronik itu kalau di persidangan itu dia digolongkan sebagai apa? Apakah saksi atau ahli? Apa kira-kira seperti itu? Iya Bu, mengenai apa digital forensiknya yang dihadirkan, dia kan dari penyidik seperti itu Bu, ya. Mengenai dari penyidik untuk dihadirkan ke persidangan, apakah dia saksi atau menjadi ahli? Oh oke. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau berita acara chain of custody itu kan hakim tidak paham juga ya membacanya ya. Nah yang paham itu adalah apa namanya ahli ya forensik ya, yang dia pihak yang berwenang untuk melakukan COC tersebut. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu di pengadilan dia ini sebagai apa? Apakah dia hanya sebagai saksi atau ahli? Silakan Pak narasumber. Jadi di dalam hal membuat
chain of custody ya, aktivitas yang dilakukan terhadap suatu bukti elektronik itu juga harus lengkap data orang yang menangani daripada bukti elektronik tersebut. Kemudian juga COC didukung oleh bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli. Jadi bisa aja dia sebagai bahwa telah melakukan itu dia sebagai saksi dan terhadap keahlian dia untuk menerangkan isi daripada dan prosedur-prosedur daripada pengambilan daripada bukti elektronik tersebut dia bisa sebagai ahli. Jadi melakukan penilaian bahwa bukti elektronik terjaga integritasnya, di mana kondisi bukti sama ketika dihadirkan di persidangan dengan ketika ditemukan pada saat awal perkara. Jadi terdapat dokumen yang dapat menunjukkan data di mana terjamin keutuhannya, seperti dokumen tersebut adalah chain of custody, ya, berita acara cloning, berita acara pengambilan daripada tempat terjadinya perkara. Kemudian COC yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik tersebut untuk membuktikan bahwa prosedur digital forensik sesuai dengan standar. Kemudian COC juga didukung oleh bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli. Jadi ya kalau menurut saya dia juga bisa sebagai saksi yang menerangkan bahwa benar telah melakukan pemeriksaan, telah melakukan cloning, telah melakukan hal-hal yang lainnya. Dia juga bisa sebagai saksi untuk menerangkan ya isi ataupun prosedur daripada bukti elektronik tersebut. Demikian menurut saya, terima kasih. Baik ya, sudah cukup dari Madina yang menanyakannya tadi. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Sudah cukup? Cukup. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan atau kita sudahi pertemuan kita kali ini? Ada jawaban? Buat secara di kolom chat juga nggak apa-apa ya sebetulnya kalau ada pertanyaan. Ada di kolom chatnya pertanyaan? Tak ada ya, kosong juga ya di kolom chatnya ya. Ini kita kurang menarik atau apa ini ya? Setiap BIMTEK seperti ini ya Bapak dan Ibu, saya itu cukup prihatin ya. Atau mungkin kita ubah nanti ya, akan kita bicarakan dengan Pak KPT. Apakah BIMTEK kali ini ya, ini yang membawakan masing-masing PN materinya, kemudian kami hakim tinggi jadi tim penanggap gitu ya. Apa bagaimana nanti ya, supaya semuanya itu aktif ya. Ada komen? Silakan. Pak dibaca itu. Kenapa? Oh, mau menambahkan, silakan. Dari mana ini? Pengadilan Negeri Stabat, Bu, mau bertanya. Ya, Stabat mau menambahkan apa bertanya? Mau bertanya, Bu. Oh, bertanya, silakan. Baik, Bu, dari apa yang sudah kami tangkap dari hasil pemaparan bahwa prosedur perolehan bukti elektronik itu wajib dipenuhi supaya punya nilai alat bukti. Nah, pertanyaan kami, ketika prosedur tidak dipenuhi misalnya, namun substansinya bersesuaian dengan alat bukti lain, ataupun hasil dari rekaman itu bisa dibuktikan keasliannya di persidangan, apakah itu tetap harus kita tolak karena prosedur tadi tidak terpenuhi? Sudah itu pertanyaannya. Bapak dari Stabat itu sudah cukup pertanyaannya? Iya, Bu. Ya. Jadi inti pertanyaannya Bapak narasumber ya berkaitan dengan ada bukti elektronik yang dinilai tidak apa ya, tidak chain of custody-nya tidak terpenuhi ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi dia bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Ya, ini mengingatkan saya tadi Pak. Saya tadi membilangkan bahwa bukti elektronik sebagai petunjuk itu bukan di Undang-Undang ITE Pak, tapi di Undang-Undang Tipikor ya di pasal 26A itu memang disebutkan ya bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat 2
KUHP dapat diperoleh dari salah satunya adalah alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang sejenis, atau B, dokumen yaitu rekaman atau data atau informasi yang disimpan di dalam secara elektronik. Ya, bukan di apanya. Tadi saya nggak sebutkan itu di pasal 26 ayat A-nya ya. Jadi Undang-Undang Tipikor itu menggolongkan bukti elektronik itu sebagai petunjuk. Nah, ini dikaitkan dengan pertanyaan Bapak dari Stabat tadi. Kalau chain of custody-nya itu tidak benar, Pak, tapi dia sesuai dengan yang lain-lainnya. Kira-kira bagaimana ini? Ya, ini di semua perkara pidana atau pidana tipikor ini, Bapak dari Stabat? Pidana biasa. Pidana biasa katanya, Pak. Kalau pidana tipikor tadi sudah bisa kita kaitkan langsung ya. Silakan, Pak. Ya, jadi ya kalau menurut saya ya bisa aja ya dipakai sebagai bukti petunjuk ya, sepanjang dia ada kesesuaian dengan alat bukti yang lain. Tapi sebagai alat bukti yang sah untuk menerangkan suatu keadaan, ya karena prosedurnya tidak terpenuhi, dia tidak bisa diterima. Tetapi ya ada keterkaitan dengan bukti yang lain, ya. Kalau menurut saya ini subjektif ya, boleh aja nanti kita diskusikan, ya bisa dipergunakan sebagai bukti petunjuk. Terima kasih. Baik ya, sudah jelas yang bertanya dari PN Stabat atau enggak bertanya lagi? Sudah cukup? Stabat ini termasuk saya amati ini termasuk yang rajin bertanya ya, Stabat, kemudian Sidikalang ya, ini termasuk yang rajin bertanya ini. Sudah cukup? Sedikit lagi, Bu. Ya, silakan. Nah, misalkan kalau yang tadi misalnya persesuaian dengan alat bukti yang lain itu bisa diterima. Namun dalam kasus misalnya bukti lain tidak ada, namun ini diperoleh tidak sesuai dengan syarat-syarat tadi yang ditentukan. Namun keaslian isinya bisa dibuktikan di persidangan apakah melalui ahli. Nah, ini apa bisa diterima atau tidak? Jadi ini buktinya itu diperoleh secara tidak sah gitu ya? Gimana? Ya, misalnya si OC-nya nggak terpenuhi. Syarat formilnya tidak terpenuhi. Itu diajukan bukti untuk menentukan bahwa ini benar asli isinya ini sesuai, nggak ada perubahan. Nah, ini bagaimana? Jadi ini syarat formilnya tidak terpenuhi, tidak diperoleh secara sah, begitu kira-kira? Tidak diperoleh secara sah itu bagaimana? Apakah tidak ada izin sitanya atau persetujuan sitanya atau bagaimana, Pak? Supaya jelas. Iya, mungkin itu salah satu, Bu. Ini umumnya biasanya kita anggaplah bukti dari terdakwa seperti yang Ibu contohkan tadi. Nah, dia ambil langsung tiba-tiba ngajukan. Kemudian dia menghadirkan ahli untuk menerangkan ini isinya memang benar asli gitu. Oh, tapi isinya asli begitu. Ya. Nah, Bapak sebagai hakim tahu dari mana itu isinya asli. Perolehannya aja tidak sah. Ya. Maksud saya tadi terdakwa selain mengajukan bukti itu mengajukan ahli untuk memperkuat itu, menyatakan isinya asli. Berarti Bapak udah jawab sendiri, bisa dipanggil ahli untuk menjawabnya, begitu kira-kira? Maksud kami terdakwa saat selain mengajukan bukti elektronik tadi rekaman juga menghadirkan ahli untuk mendukung bukti elektroniknya itu. Oh, tidak menghadirkan ahli. Menghadirkan ahli untuk menilai ya. Berarti begini tuh Pak. Dia ini bukti elektroniknya itu tidak ada chain of custody-nya. Kira-kira seperti itu ya dulu ya. Iya, Bu. Nah, supaya jangan pusing kita ya. Tidak ada chain of custody-nya, dihadirkan begitu saja oleh terdakwa. Jadi ini bukti dari terdakwa ya, pembuktian dari terdakwa. Kemudian karena dia tidak ada chain of custody-nya, dia menghadirkan ahli untuk menerangkan konten ya atau bukti elektronik yang dihadirkannya tadi, bahwa itulah yang sebenarnya. Isinya itu benar seperti itu. Kira-kira benar nggak gitu? Iya Bu, benar. Oke, silakan Pak narasumber. Bisa nggak itu diterima sebagai alat bukti? Iya, memang kalau kita baca daripada katakanlah ketentuan dalam peraturan ini tadi tentang penanganan pertama terhadap bukti elektronik, ada tahapannya termasuk preservasi ya. Itu adalah preservasi itu memberikan pengamanan terhadap dokumen tersebut. Nah, seolah-olah di sini kan
hanya pihak penyidik aja yang bisa melakukan seperti itu. Jadi kalau kita lihat kedudukan daripada terdakwa tentu menjadi di sisi yang lemah untuk bisa membela dengan bukti elektronik, karena dia ya bukti yang ada itu tidak diambil, tidak dilakukan proses penanganannya oleh penyidik. Nah, jadi bagaimana? Tapi apakah bisa kita kembalikan kepada ketentuan umumnya ya, bahwa setiap informasi atau dokumen elektronik baru dianggap sah sebagai alat bukti sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Jadi di sini dia menampilkan, dia membawa seorang ahli forensik juga ya. Tentu saja di sini bisa perdebatan secara akademis, secara ilmiah tentang bukti elektronik tersebut memang benar-benar masih utuh sama sekali karena diambil pada saat seperti ini dari semula komputer seperti ini. Nah, itu bisa saja nanti menjadi perdebatan tentang keutuhan daripada alat bukti itu. Tetapi kembali kalau kita lihat kepada prosedur yang ada, karena itu tidak diambil dari tidak melalui proses yang telah ditentukan, ya sehingga dia tidak dapat pula diterima sebagai alat bukti yang sah. Jadi, nah, sementara dia kedudukannya adalah sebagai terdakwa. Nah, tentu ini juga, ya kalau secara formal ya tentu, ya saya juga mengatakan bahwa tidak bisa diterima, tapi ya untuk keadilannya tentu ini juga, ya saya rasa masih perdebatan juga ya untuk hal seperti ini. Ya kira-kira yang bisa menambahkan lagi barangkali tentang ini. Terima kasih. Baik, kalau menurut Pengadilan Negeri Stabat sendiri bagaimana Pak? Apakah kalau Bapak diperhadapkan pada situasi seperti itu bisa menerima bukti elektronik itu sebagai alat bukti yang sah untuk Bapak pertimbangkan di dalam persidangan? Bagaimana? Pendapat pribadi aja sih Bu, kalau memang bisa didukung oleh ahli yang menyatakan keasliannya, kalau kami sih tidak masalah untuk diterima sebagai alat bukti. Tidak masalah menerimanya sebagai alat bukti, ya. Bisa tegasnya bisa diterima. Bisa diterima, ya. Nah, kita mengingatkan kembali ya, dalam kita menilai pembuktian di perkara pidana, itu kan alat bukti itu kan bisa menggambarkan ya, menggambarkan yang sepotong-sepotong menjadi utuh. Kalau dia bersesuaian satu dengan lainnya, ya misalnya ini bersesuaian lah ya, jadi dia menambah utuh itu satu peristiwa. Bisa diterima, tapi ada pertanyaan di situ berkaitan dengan keabsahannya, kan begitu. Ya, nah itu nanti saran kami Bapak pertimbangkan, kasih pertimbangan kenapa Bapak menerimanya itu. Ya, kalaupun mau diterima oleh majelis hakim, ya silahkan, tapi ada pertimbangannya ya Pak. Begitu ya Pak? Iya Bu. Ya, kira-kira ada pengadilan lain yang setuju atau tidak sepakat? Yang tidak sepakat, silahkan. Apakah itu bisa diterima sebagai alat bukti? Semoga kita menyimak semua ya. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Pengadilan Stabat ini tadi sangat penting Bapak dan Ibu. Dan mungkin itu akan Bapak dan Ibu hadapi dalam kesehari-hari. Ada yang nanggapi? Chandra ada yang nanggapi? Tidak ada yang nanggapi ya. Coba ditampilkan semua. Masih utuh nggak ini manusia-manusianya ya? Kita ingin lihat dulu. Masih utuh nggak semua? Atau tinggal cuman gambar aja ya? Baik ya, ternyata masih utuh ya. Ada beberapa itu yang kosong itu. Pengadilan mana itu yang kosong itu? Nggak ada orang itu. Ya. Pengadilan mana yang kosong itu? Tarutung. Tarutung kosong dari tadi ya. Atau gempa di sana enggak? Baik. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak ada lagi yang enggak disampaikan, supaya kita sampaikan kepada moderator untuk memberi closing statementnya sebelum kami moderator berusaha untuk memberi kesimpulannya. Silakan Bapak moderator.
Bapak moderator, Bapak narasumber, Bapak moderator. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian peserta diskusi ataupun bintek pada hari ini. Nah, tentu tentang bukti elektronik ini juga ya masih banyak hal yang harus didiskusikan, apalagi dia belum ada suatu peraturan yang baku untuk mengatur tentang terutama penanganan daripada alat bukti tersebut, sehingga masih mengandalkan kepada praktek yang ada selama ini dalam hal penanganan daripada bukti elektronik. Jadi ya untuk sejauh ini ya kita bisa sebagai pedoman apa yang telah kita sampaikan tadi, walaupun dia sebagai draft, tapi itu adalah merupakan praktek yang sudah dilaksanakan selama ini dalam peradilan untuk terkait kepada bukti elektronik. Itu aja, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit banyak bisa berguna bagi kita. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Kita beri tepuk tangan ya kepada Bapak narasumber yang sudah demikian sumbernya menyampaikan materinya yang berjudul kekuatan bukti elektronik dalam perkara pidana. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum pertemuan ini kita tutup, kami selaku moderator mungkin tidak bisa memberi kesimpulan yang sempurna atas apa yang sudah disampaikan dan apa yang menjadi bahan diskusi kita. Namun ada beberapa poin yang kami catat di sini adalah yang pertama mengenai bukti elektronik sebagai bukti yang secara hukum itu tidak lagi diperdebatkan dia kehadirannya sebagai alat bukti dalam ranah hukum yang berlaku di Indonesia. Namun ya di sini ada yang menjadi kendala apakah dia diterima sebagai barang bukti di persidangan pidana, ini tunduk pada ketentuan validasinya. Yang pertama adalah mengenai syarat formalnya. Syarat formalnya itu ya yang mengenai kehadirannya sebagai barang bukti tersebut ini sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Memang kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 PUU tahun 2016 tersebut ini berkaitan dengan kasus Setia Novanto kalau saya nggak salah mengenai penyadapan. Jadi penyadapan itu tidak bisa dilakukan begitu saja kalau belum ada dugaan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana. Oleh karena itu ya penyadapan kan pasti dia menggunakan perangkat elektronik ya, suara-suara yang terekam itu disimpan di dalam media digital. Jadi kalaupun ada intersepsi tersebut itu harus dilakukan berdasarkan atas ada permintaan dari pihak penyidik. Jadi artinya tidak dilakukan sesuka hati saja sebelum ada dugaan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana. Nah, ini salah satu syarat formilnya. Syarat formil berikutnya adalah ini kan barang bukti elektronik ini kan dia tersimpan di dalam media digital. Nah, kalau dia tidak dijadikan sebagai barang bukti, tentunya harus ada penyitaannya, ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sama dengan barang bukti yang lain, ya penyitaan dari media digitalnya itu harus juga dipenuhi, yaitu ada persetujuan atau izin sita dari pengadilan dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Ketiga, untuk menentukan validitas atau otentiknya atau keutuhan dari bukti elektronik, tadi sudah disampaikan oleh pemateri di sini mengenai COC-nya atau chain of custody-nya. Di situ ada 7 tahap Bapak dan Ibu. Jadi apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan apabila ada bukti elektronik dihadirkan di persidangan dan kemudian ada berita acara chain of custody-nya? Ya, kalau begitu halnya kita ini sama dengan memeriksa keterangan dari ahli. Pertama-tama nanti Bapak dan Ibu tolong perhatikan ya, apakah dia ini ya yang forensiknya ini dia ahlinya ini dia tuh masih relevan nggak, masih update. Jangan nanti dia tuh melakukan digital forensik itu tahun 2000, sementara kasusnya tahun 2002. Jadi udah lama ilmunya nggak kepake kan. Nah itu Bapak dan Ibu perlu kejar apa saja kegiatannya selama ini ya. Nah jadi di sini apa yang akan Ibu tanya, Bapak dan Ibu tanya
dari berita acara itu adalah tahapan-tahapan dari chain of custody-nya. Dimulai dari identifikasi, first respondernya itu siapa, ya, identifikasinya itu, kemudian preservasinya bagaimana, kolektifnya bagaimana, eksaminasinya bagaimana, analisanya bagaimana, ya, kemudian dokumen tersebut apakah sudah disusun ya sesuai dengan pembuatan berita acara yang dipersyaratkan, ya. Jadi nanti ahli itu yang akan mempresentasikan apa isi dari bukti elektronik tersebut berdasarkan berita acara yang sudah dibuatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti ya ke depannya Bapak dan Ibu bisa lebih membumi dengan Undang-Undang ITE ya ketika mendapati ada bukti elektronik ya yang disampaikan di persidangan untuk mendukung satu perkara, misalnya itu apakah itu berupa chatting ya yang di capture ya, apakah itu bisa diterima apa tidak, nanti silahkan dibuat pertimbangannya dalam putusan Bapak dan Ibu. Jangan diabaikan begitu saja. Demikian yang bisa kami sampaikan selaku moderator. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila kami moderator terlalu mengejar Bapak dan Ibu untuk berperan serta. Namun hal ini kami lakukan adalah untuk kebaikan kita bersama agar BIMTEK kita ini benar-benar mencapai sasaran dan tujuannya adalah untuk pembelajaran kita bersama. Demikian dan terima kasih. Kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan dengan memberikan aplaus kepada Bapak Aronta Sarjana Hukum, Magister Administrasi Publik, dan Ibu Elita Rasginting, Sarjana Hukum Law Master, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan acara ini nantinya menambah kompetensi bagi kita semua. Saya Soci selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.